warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sudah memakai topi khas Aceh, pakai baju juga pintu Aceh, pakai kain sarung juga sarung Aceh, sudah siap dengan kursi, dengan mejanya. Begitu mau bicara, mikrofon mati. Artinya apa? Kita tidak bisa sendirian, kita perlu orang lain. Makanya kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah. Saya bisa sampai ke tanah Nangro Aceh Darussalam karena ada orang lain. Ada kawan sahabat membawa saya yang dulu kami sama-sama di Mesir. Sampai kembali mereka ke bumi Aceh, mereka membuat persatuan namanya Ikatan Alumni Timur Tengah. Sekarang ketuanya adik kelas saya Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Muhammad Fadilah. Ada ketuanya yang dulu sudah pensiun, Tengku Fadil Rahmi. Hari ini datang sebagai anggota DPD RI. Takbir. Yang dulu jihadnya lewat dakwah pendidikan, sekarang jihadnya jihad konstitusional, jihad di parlemen. Mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah iman dari sini. Yang saya hormati Ketua Badan Kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur, alim ulama, tokoh masyarakat, para abu, abi, tengku, pimpinan dayak, cendekiawan, tak dapat sebutkan satu persatu. Semua yang hadir di majelis subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz, guru-guru yang ingat saya sebutkan, di antaranya sahabat kami di Mesir dulu, Dr. Amri Fatmi, LCMA, LC Al-Azhar, MA Al-Azhar, MA Al-Azhar, Dr. Al-Azhar. Saya sampai LC aja, habis itu lari dari Azhar. Maka bertuah tanah Aceh tidak hanya mengeluarkan minyak, gas bumi, tapi juga mengeluarkan anak-anak bangsa SDM-nya yang dari Al-Azhar Mesir dan kembali ke tanah Aceh mengamalkan ayat Al-Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya pergi berperang. Ada satu dua orang duduk bersama Nabi untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, belajar ilmu agama. Setelah paham agama, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, pulang ke kampung halaman untuk menyampaikan dakwah. Banyak juga orang berilmu tapi tidak pulang ke kampung halaman, pulang merantau ke negeri lain. Dakwah juga namanya. Tapi kalau diikut perintah Allah, liyunziru qaumahum, berdakwahlah ke kampung halaman, la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan orang kampung kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari pengajian supaya hati takut. Kalau makin ngaji makin takut sama Allah, lanjutkan. Makin ikut pengajian makin datang rasa cemas, tak selamat dari azab kubur, tak selamat sakaratul maut, tak selamat su'ul khatimah, tak selamat dari neraka. Lanjutkan. Tapi kalau ikut pengajian cuma hafal dalil, hanya merasa paling benar, lalu orang lain salah, padahal masalah khilafiyah, maka bukan la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan pengajian kita subuh ini membuat kita la'allahum yahzarun, makin takut kepada
kepada Allah SWT. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu tidak banyak dua saja. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang teguh yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kenapa Ustaz dulukan Malik baru Hakim? Karena memang secara tahun lebih dulu Imam Malik dari Imam Al-Hakim. Jadi begitu cara menyebutkan, jangan sampai terbalik-balik. Siapa yang paling tua dari Imam empat mazhab itu? Hanafi, Maliki, Muhammad bin Idris, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbal. Kalau salah sebut Pak Ustaz masuk neraka? Enggak. Jangan sampai nanti ada Ustaz salah menurut mazhab Syafi'i masuk neraka. Ada perkara hal yang membuat orang masuk neraka, tapi ada masalah-masalah kecil yang terkeliru, tersalahnya termaafkan. Apalagi kalau dia man tajawaza innallaha, sesungguhnya Allah memaafkan tajawaza an ummati, memaafkan hamba-hamba dari umatku ini, kata Nabi SAW. Kapan dia? Manasya au akhta'a, kalau dia lupa dan tersilap dan tersalah. Nah, berpegang teguh dengan Quran sudah, berpegang teguh dengan sunnah sampai hari ini. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Ini sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah melaksanakan subuh berjamaah. Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Itu yang disebut dengan hadis. Man haddatsa anni bi hadisin, siapa yang meriwayatkan hadis dariku. Itu asal muasal kata hadis, artinya cerita dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man haddatsa bi hadisin, siapa yang menceritakan suatu cerita hadis dari Nabi, yura annahu kadhibun, terlihat tanda-tanda bahwa dia bohong, mendusta, fa huwa ahadul kadhibaini, fa huwa ahadul kadzdzabin, maka dia termasuk pendusta. Adapun istilah sunnah, Nabi mengatakan alaikum bi sunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku. Makanya di Suriah ada namanya Darul Hadis, tempat belajar hadis. Tapi di Ciputat ada namanya Darus Sunnah, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Jurusan apa kuliahnya? Fakultas Usuluddin, jurusan hadis. Tapi di UGM, Universiti Kebangsaan Malaysia, jabatan Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagian ulama mengatakan hadis dan sunnah adalah sinonim. Kau tadi belajar apa? Belajar hadis. Kau tadi belajar apa? Belajar sunnah. Tapi ada juga yang membedakan. Ada yang mengatakan hadis lebih umum. Cerita Nabi sejak lahir dari kecil sampai menerima wahyu, sampai pindah ke kota Madinah, sampai meninggal, hadis. Adapun sejak dia jadi Nabi sampai meninggal jadi raja, hukum sunnah. Ini masalah perbedaan pendapat tentang hadis dan sunnah. Hadis cerita, sunnah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunnah artinya kebiasaan. Nabi pakai jubah, sunnah, kebiasaan. Nabi pakai sorban, sunnah, kebiasaan. Nabi pakai siwak, sunnah, kebiasaan. Bapak setiap pagi merokok, sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah bapak. Ibu setiap mau pergi undangan pakai lipstik, sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah ibu. Adapun sunnah Nabi adalah yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Nabi, yang dipakai Nabi. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi min
Nabi. Ucapan Nabi itu adalah sunnah, hadis Nabi. Mana di antara ucapan Nabi? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ucapan Nabi. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka dia mendapatkan perlindungan Allah sampai petang hari nanti. Sunnah Nabi. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Sunnah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Hari ini tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Sunnah, karena ucapan itu keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, selesai salat subuh dia tak keluar masjid, tapi dia duduk di masjid, yazkurullah, berzikir, menyebut, mengagungkan, mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Duduk dia di masjid, tapi berzikir, bukan duduk tidur. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, dilewatkannya waktu 2 tanduk setan. Apa itu makna 2 tanduk setan? Ini bumi, ini matahari. Nanti ada masanya terbit matahari. Itu ada jam kita tengok jam berapa terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulan, ini matahari bulan. Begitu terbit matahari bulan, datang setan menghampiri. Setan ya, matahari bulan, datang setan menghampiri, maka disebut dengan qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Berapa lama waktu 2 tanduk setan itu? Ketika matahari naik qaida rabhin, setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, naiknya matahari dari bawah ke atas setinggi tombak 12 menit. Untuk supaya genap mudah selamat 15 menit. Maka kalau terbit matahari jam 6.30, lewatkan 15, jam 6.45, barulah bisa melaksanakan salat sunnah isyraq 2 rakaat. Sunnah Nabi bicara, man shalla subha fi jama'atin, sampai salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, dia tak keluar masjid, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, dilewatkannya waktu 12 menit setinggi tombak. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 3 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala dia macam pahala haji dan umrah. Tamma, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Ini ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Nabi adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihafal oleh sahabat, didengar tabi'in, dihafal oleh tabi'in, didengar tabi'in, didengar tabi'in, disampaikan kepada murid-muridnya. Akhirnya datanglah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah, datang dari negeri bernama Bukhara. Bukhara sekarang Uzbekistan. Pergi dia ke Makkah, naik haji, lanjut ke Madinah, tertidur dia di samping makam Nabi SAW. Lalu kemudian nampak dalam mimpinya dia sedang mengibaskan pemukul lalat kipas. Ada lalat dipukulnya. Ditanyakannya kepada gurunya, apa arti mimpiku itu Tuan Guru? Kata gurunya, artinya engkau menghilangkan hadis-hadis palsu dari hadis-hadis Rasulullah. Karena lalat itu najis, kotor, membawa bakteri, penyakit. Begitulah engkau menghalau lalat, kau bersihkan dari hadis-hadis palsu. Karena waktu itu bertebaran hadis-hadis palsu. Al-Bazinjan syifa'un min kulli da', terong, obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Yang buat siapa? Tukang jual terong. Dan terongnya lagi. Maka Imam Al-Qadilah tonggak membuat satu kaidah, dipelajari para ulama, dia punya manhaj
manhaj metode. Hadis baru boleh diterima kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Silsilah. Imam Bukhari meninggal tahun 256. 2 abad setengah dari Nabi, tak mungkin berjumpa dengan Nabi. Dari mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis? Dari Abdullah bin Maslamah, gurunya. Abdullah bin Maslamah dari mana? Dari Malik bin Anas, gurunya. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Sinan, gurunya. Abu Sinan dari siapa? Dari Al-A'raj, gurunya. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersambung Bukhari, Abdullah bin Maslamah, Malik bin Anas, Abu Sinan, Al-A'raj, Abu Hurairah, Nabi. Ini namanya sanad keilmuan. Bergurulah kepada guru-guru yang bersanad. Dari mana sanadnya? Dari Al-Azhar, dari Syekh Azhar sampai ke Nabi. Dari mana? Darul Mustafa Tarikh Hadramaut sampai ke Nabi. Dari mana? Dari Daya. Guru-guru di Daya sanadnya sampai ke Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili dari Makkah, Al-Imam Al-Qushashi Madinah, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Malik bin Anas, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dari mana? Dari Google. Kamu qala al-imam YouTube. Ada sebab itu maka jadi kalau gitu kami mendengar pengajian Ustaz di YouTube itu tak boleh. Boleh kalau Ustaznya jelas. Ada Ustaz itu di atas dunia ini. Karena banyak juga yang di internet itu dia tidak ada. Suaranya aja ada. Itu suara Google itu nggak ada orang robot. Anda melewati jalan Sudirman, belok sebelah kiri ada pasar, pas tengok tak ada. Tak jelas ya. Selama ustaz-ustaz yang jelas, maka belajar dari internet hanya wasilah, boleh. Ini yang pertama, ucapan-ucapan Nabi. Yang kedua, fi'li, perbuatan Nabi. Mana contoh perbuatan Nabi? Sahabat sholat di belakang, nah jadi imam di depan. Ketika Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, apa kata sahabat di belakang? Aku melihat bayadha khaddihi, putih pipinya. Aku di belakang jadi makmum. Ketika Nabi salam, aku melihat putih pipinya. Assalamualaikum. Itu bukan qauli, bukan ucapan, tapi perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat. Nabi tak ada yang bercerita, hai sahabat, ternyata salam yang putih pipi, bukan. Tidak. Nabi berbuat saja. Nabi tak ada ngomong. Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat melihat. Mana lagi contoh perbuatan Nabi SAW? Hadis Nabi tentang wudhu. Nabi berwudhu diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Kata Utsman, aku melihat dengan mataku, kepalaku sendiri. Aku melihat beginilah Nabi berwudhu. Nabi membersihkan tangannya, lalu air dimasukkannya ke mulut dan ke hidung, istinsyak wal istinthar. Lalu kemudian Nabi memasuk mukanya, kemudian Nabi membasuh tangannya sampai siku, kemudian Nabi mengusap menyapu kepalanya, telinganya, Nabi menyiram kakinya. Nah, ini semuanya adalah hadis fi'li, perbuatan Nabi. Mana contoh perbuatan Nabi? Nabi salat mengangkat tangannya hatta yuhazi baina udhunaihi, hatta yuhazi udhunaihi. Nabi mengangkat tangan sampai ke daun telinganya. Allahu Akbar. Tapi hadis satu lagi mengatakan yuhazi mankibaihi. Nabi mengangkat tangan sampai ke bahunya. Makanya ada yang mengangkat sampai ke bahu. Allahu Akbar. Dia mengangkat sampai ke telinga. Allahu Akbar. Ini Nabi tidak bicara. Nabi tak ada mengatakan, hai orang beriman, kalau kalian sholat, angkat sampai telinga, angkat sampai bahu ya. Yang tak angkat gak apa-apa, asalkan sholat. Gak ada. Sahabat melihat, sahabat menyaksikan, sahabat bercerita. Maka ini yang disebut dengan hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mandi, bagaimana hadis tentang Nabi duduk, bagaimana
Nabi sujud, bagaimana tumakninah Nabi tenang. Itu semuanya hadis fi'li. Qauli ucapan, fi'li perbuatan. Yang ketiga takriri. Takriri Nabi diam. Diamnya Nabi pun mengandung makna. Nabi diundang di suatu majelis. Tentu di majelis ada minuman, ada makanan. Di sini kok nggak ada makanan, Pak Ustaz? Nanti habis ini. Saya termasuk yang tak busuk ceramah kalau ada makanan, ada buah. Mata saya mau buah dulu. Bercerita tentang kurma. Kebetulan ada kurma. Nabi sedang dijamu makan. Ada sepiring daging. Ketika tangan Nabi mau mencubit daging itu, mau dimakannya, datang sahabat berkata, innahu lawabbun. Ya Rasulullah, itu daging bob. Tak jadi Nabi. Bob itu bentuknya macam biawak, tapi makanannya lumut, tidak biawak. Gimana bentuknya Pak Ustaz? Buka HP, nah, buka Google. Udah, tulis di Google itu huruf 2 saja, mod sama ba, bob, enter. Pilih image, gambar. Dulu zaman saya di pesantren susah. Bob bentuknya seperti biawak. Apa ya sekarang udah aja tulis bob. Apa? Ya Allah. Bob mirip macam biawak, tapi bukan biawak. Bob ini makanannya lumut. Sedangkan biawak semua anak ayam dimakannya. Maka biawak haram, puas. Sedangkan Bob Nabi diam, Nabi tidak memakan, Nabi tidak menyuruh. Seandainya Nabi menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu kulu, wahai orang beriman, makanlah Bob ini. Berarti qauli. Seandainya Nabi memakannya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Maka berarti hadis fi'li perbuatan. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang, Nabi tidak memakan, Nabi diam saja. Sahabat memakannya dan Nabi diam. Ini namanya takriri. Diamnya itu mengandung makna boleh makan daging bob. Di Mesir ada namanya pasar Sayyidah Aisyah. Oh, dari situ bob dijual. Tapi saya tak pernah makan. Nengoknya dia ngeri, serang. Makan biawak. Nah, bob ini kalau dipotong maghrib, subuh baru mati. Manja-manja, horor, serang. Bob namanya. Nanti kalau tahu ada orang masih makan bob, weh, haram makan. Tapi bob, tak ada bob tempat kita. Hidupnya di gurun pasir. Contoh lain. Nabi sedang duduk-duduk, datanglah seorang sahabat. Apa kata si sahabat ini? Ya Rasulullah, kami berdua pergi musafir, sampai di tengah jalan masuk waktu sholat, lalu tidak ada air, kami pun tayamum. Selesai tayamum kami pun sholat. Selesai sholat kami lanjutkan perjalanan. Sebelum habis waktu, kami menemukan kolam di tengah gurun, oase namanya. Nampak kami ada air. Akhirnya saya ulang wudhu. Karena tadi saya sholat pakai tayamum, saya rasa kurang puas. Akhirnya saya ulang berwudhu dan saya sholat. Kawan saya tidak mengulang sholatnya, karena dia sudah sholat pakai tayamum. Lalu apa kata Nabi? Laqad asabta sunnah. Yang sudah sholat pakai tayamum, tidak mengulang pakai wudhu, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Sedangkan engkau yang sholat 2 kali, sekali pakai tayamum, sekali pakai wudhu, laka ajrani, kau dapat 2 balasan pahala. Balasan sholat pakai wudhu dan balasan sholat pakai tayamum. Ini juga namanya takrir. Artinya perbuatan itu dia lakukan sebelum ada penjelasan dari Nabi, dan Nabi menyetujui perbuatannya. Persetujuan Nabi terhadap perbuatannya itu nama
Semuanya takriri. Qauli sudah, fi'li sudah, takriri sudah. Mana tahu nanti ada orang nanya. Ya. Apa hadis itu? Hadis itu pokoknya hadis. Jangan tanya-tanya. Nah, tadi subuh udah dijelaskan Ustaz Somad. Hadis itu ada 5 dia. Apa yang 5 itu? Itulah yang udah ingat ini. Ya, alhamdulillah ada yang membantu kita sekarang. Apa namanya? Ustaz Abdul Somad official, subscribe, like, and share. Tidak hanya itu, channel-channel anak-anak muda kita juga tengok berapa kamera ini banyak sekali. Itulah yang hanya belajar zaman sekarang. Zaman dulu mesti diulang, mesti ditulis. Dulu kalau pengajian tulis, dari mana lagi orang tulis? Apa semua? Oh, rupanya dia tak boleh kepala bergerak, asal bergerak itu. Orang saya begini aja. Contoh lain, bagaimana itu takriri persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyetujui, kata Nabi, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraiza. Janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraiza. Nanti kalian kalau salat asar di Bani Quraiza. Ini sahabat mau pergi dari kota Madinah. Kata Nabi, jangan salat asar kecuali di Bani Quraiza. Sahabat pun pergi. Dalam perjalanan masuk waktu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu asar. Pecah dua sahabat. Sebelah sahabat mengatakan sebagian sahabat, kita salat di jalan. Gimana nih sahabat? Kita salat di jalan. Bukan di tengah jalan, itu di pinggir lah. Maksudnya dalam perjalanan itu. Karena waktu sudah masuk, hadis Nabi berkata, as-salatu ala waktiha. Salat tepat di awal waktu. Tapi sebagian sahabat berkata, kita mesti salat di Bani Quraiza. Karena Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa di Bani Quraiza. Jangan salat kecuali di Bani Quraiza. Akhirnya selesai acara di Bani Quraiza, sahabat pulang cerita ke Nabi. Ya Rasulullah, engkau berpesankan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraiza. Iya, tadi kami dalam perjalanan masuk waktu asar dan sebagian kami sholat di tengah jalan, sebagian lagi sholat di Bani Quraiza. Dua-duanya benar. Yang sholat di tengah jalan mengikuti perbuatan, mengikuti ucapan Nabi. Perbuatan Nabi sholat di awal waktu. Ucapan Nabi mengatakan